Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2771 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat 6. Di bawah perikop mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Demikian firman Tuhan. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau membuka pemahaman pengertian kita tentang ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan beribadah, ibadah itu akan membawa kita semakin hari, semakin intim dengan Tuhan. Amin. Karena kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sudah pasti kehidupan kita akan memancarkan sinar kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada orang yang beribadah tetapi melenceng daripada apa yang diajarkan para rasul. Rasul Paulus mau katakan di ayatnya yang keempat, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Rasul Paulus mau menyatakan kepada kita semua bahwa ada orang-orang yang merasa diri beribadah, mereka ada di rumah Tuhan, mereka sepertinya sibuk dengan pelayanan, tetapi mereka memiliki modus yang keliru, yang menyesatkan mereka, karena mereka merasa diri mereka beribadah, tetapi ternyata mereka melenceng daripada maksud ibadah itu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dengan tegas mau menyampaikan kepada kita bahwa ada orang yang memiliki modus dalam ibadah, dia menjadikan ibadah itu sumber keuntungannya. Mereka beribadah bukannya mencari Tuhan, tetapi yang mereka cari apa? Cuan.
Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang model seperti itu. Itu orang-orang yang tersesat, yang harus kita selamatkan. Orang-orang yang sesat itu memang sangat sulit dibedakan, tapi dapat kita kenali dari apa? Dari buahnya. Amin. Ada orang merasa sudah beragama, sudah beribadah, tetapi mereka masih mencari-cari kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau kita mengenali mereka yang sesat di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di dalam gereja kita. Tanda-tandanya apa? Orang-orang yang melenceng dari kebenaran, mereka yang menganggap diri mereka beribadah, mereka merasa diri dekat dengan Tuhan, tapi ternyata jauh dari Tuhan. Dari buahnya lah kita akan mengenali mereka, tanda-tandanya. Mereka apa? Mencari-cari kesalahan. Cari kesalahan orang, merasa diri paling benar, cari kesalahan hamba Tuhan, cari kesalahan si A, si B, mau menggunakan cara-cara kotor bagaimana supaya dia yang seolah-olah paling benar dalam persekutuan itu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti itu, orang-orang yang tersesat dalam gereja, dalam ibadah. Betul mereka rajin beribadah, mungkin mereka sudah melayani, tapi mereka tersesat karena fokus mereka bukan kepada Tuhan, tapi kepada cuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda yang kedua, orang-orang yang tersesat itu, mereka suka bersilat kata. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersilat kata ini sama artinya suka tipu sana, tipu sini, suka berbohong. Saudara ya dikasihi Tuhan, saya mau tanya, ada nggak majelis yang masih suka berbohong? Ada. Pendeta ada nggak? Ada, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bersilat kata atau berdusta. Supaya apa? Supaya mereka merasa paling hebat daripada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ada banyak orang yang kita lihat, orangnya yang sudah rajin beribadah, tapi masih suka bohong, saudara. Masih suka tipu sana, tipu sini. Mereka adalah orang-orang yang tersesat di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara untuk mau menaikkan harga diri saudara, saudara harus berbohong. Ceritakan apa adanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara suka bersilat kata, saudara berhasil berbohong hari ini, terus besok saudara mulai memikirkan kebohongan apa lagi yang harus saya katakan, sampaikan kepada orang. Saudara-saudara akan pusing, saudara akan stres, saudara akan depresi sendiri ketika saudara sudah menjadi satu karakter untuk terus berbohong, menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Akhirnya saudara satu hari nanti gila, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Orang yang hidup dalam Tuhan, dia pasti akan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan dengan kebenaran. Makanya orang yang semakin intim dengan Tuhan, dia akan hidup dalam kebenaran. Perkataannya dengan perbuatannya itu selaras. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang masih suka bohong sama istri, sama suami, sama orang tua, bertobat. Amin. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka bohong. Tuhan suka dengan orang-orang yang jujur apa adanya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, orang-orang yang tersesat itu dapat kita kenali. Dari apa? Dari cara hidup mereka yang suka iri hati. Tetangganya beli kulkas, dianya yang kedinginan, saudara. Bapak Ibu Saudara nggak perlu iri. Kalau ada yang lebih berhasil daripada kita, itu menandakan kita harus lebih kerja keras lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai dalam hatimu menyimpan kedengkian. Kalau kita
sudah aktif ke gereja, sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi masih ada iri hati. Bagaimana Tuhan mau masuk, mau tinggal dalam kehidupanmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buang iri hati saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup dalam proses Tuhan. Sehingga kita dalam kehidupan kita sehari-hari diproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Menerima kenyataan yang ada. Mungkin ada yang lebih sukses daripada kita, tidak masalah. Kita turut bahagia, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jangan sakit hati ketika ada orang yang lebih daripada saudara. Buang semua iri hati. Saudara, kalau kita masih ada iri hati dalam diri kita, kenapa si A itu diberkati, kenapa saya tidak? Saudara, itu menandakan saudara tersesat di dalam gereja. Bertobat saudara. Mari buang semua iri hati itu, ganti dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, orang-orang yang tersesat itu kita dapat kenali dari apa? Mereka itu suka mencederai, suka melukai hati orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang kata-katanya itu melukai hati orang, membuat orang sakit hati. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang biasanya melukai, mencederai orang, biasanya dia orang yang sering kali menjadi korban. Orang-orang yang sering kali dibuli dan sebagainya. Karena dia sudah menjadi korban, dia mencari korban-korban yang lain, saudara. Sehingga di mana dia berada, orang-orang terluka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada loh majelis, bahkan pendeta menjadi orang yang suka mencederai orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka mencederai orang, itu menandakan kita tersesat di rumah Tuhan. Bertobat. Yang kelima saudara, fitnah. Saudara, tandanya orang yang tersesat di dalam gereja itu mereka suka fitnah. Mereka kumpul 2-3 orang yang mereka cerita bukan kesaksian, kebaikan Tuhan, tetapi apa? Kejelekan orang. Mereka mulai fitnah si A, si B. Kenapa dia sekarang diberkati? Oh, mungkin dia korupsi. Padahal orang itu kerja keras. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang masih suka fitnah orang itu menandakan dia orang-orang yang tersesat. Nah, yang paling bodoh lagi adalah orang yang percaya dengan fitnah yang dia sampaikan. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan jangan sekali-kali saudara fitnah orang, fitnah si A, si B, apalagi fitnah hamba Tuhan. Oh, bahaya saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat secara langsung orang-orang yang fitnah hamba Tuhan, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau nggak bertobat, mati, saudara. Saya sudah menyaksikan sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan fitnah orang. Tuhan nggak suka. Makanya ada istilah orang yang berkata, fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Bapak Ibu Saudara, jangan suka fitnah orang. Karena dengan fitnahan saudara, dengan perkataan yang belum tentu benar itu, akan menghancurkan orang lain. Dan Tuhan akan perhitungkan dosa, kesalahan saudara itu. Kalau saudara tidak bertobat, saudara ada dalam bahaya. Bapak Ibu Saudara, jangan suka fitnah. Kalau saudara bertemu dengan 2-3 orang, mari sampaikan kesaksian, ceritakan tentang apa yang Yesus sudah kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Yang keenam saudara, kita dapat mengenali orang-orang yang tersesat itu. Mereka itu saling curiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada satu pelayanan, lalu mengumpulkan dana, ada orang yang dipercaya untuk pegang keuangan itu, orang lain mulai curiga. Wah, jangan-jangan nanti dia pakai. Soalnya Pak Pendeta, waktu kemarin dia yang pegang keuangan, tiba-tiba dia sudah punya sepeda motor baru, punya mobil baru, beli ini, beli itu, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan curiga.
Kalau itu dia lakukan dengan yang tidak baik, dia akan berhadapan dengan Tuhan langsung. Tuhan yang hukum dia, jangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, usahakanlah dirimu itu terbebas dari rasa curiga. Orang-orang yang curiga itu kan orang-orang yang punya pikiran yang negatif. Orang-orang yang pesimis. Orang-orang yang tidak dapat mempercayai orang lain. Bapak Ibu Saudara, bisa saja dia membeli sepeda motor, barang emas mungkin dan lain sebagainya, itu hasil dari keringat dia. Hari itu mungkin kebetulan kita langsung serahkan uang itu kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau ajarkan kepada kita, jangan curiga dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kuasai hati dan pikiranmu supaya tetap fokus kepada Tuhan. Kalaupun orang itu melakukan hal-hal yang tidak benar, biar mereka berhadapan dengan Tuhan. Jangan berhadapan dengan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir saudara, di sini kita dapat mengenali orang-orang yang tersesat itu, mereka itu suka cekcok, suka ribut. Kalau ada mereka pasti ribut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tersesat di dalam ibadah, dalam gereja. Ada kesalahan sedikit, ribut, dipersoalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa mereka? Mereka ini adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saudara perhatikan, orang-orang Farisi ini orang-orang yang sangat-sangat liturgis. Mereka memperhatikan liturgi itu berjalan dengan lancar. Kalau kurang satu, sudah bisa jadi masalah. Karena apa? Fokusnya dia pada liturgi, bukan dalam kehikmatan dalam ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga orang-orang seperti ahli Taurat. Tahu hukum Taurat, tahu firman Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu di gereja itu banyak seperti itu. Mereka merasa diri beribadah, tapi sebenarnya mereka jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba saudara perhatikan. Kalau di gereja, orang-orang paling suka apa? Seksi keamanan, saudara. Supaya apa? Supaya mereka yang di luar nggak ikut ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka hidup sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka beragama, beribadah, tetapi apa? Menjadikan ibadah itu sumber keuntungan. Hati-hati saudara. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Saudara, beda ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ada di gereja, mereka menjadikan ibadah itu sumber keuntungan. Padahal ibadah yang benar ini, di ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Jadi kalau kita mencukupkan diri kita dengan beribadah, itu memberi keuntungan besar kepada kita. Amin. Keuntungannya apa? Sudah berkat dari Tuhan yang akan kita terima sekarang dan nanti. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Amin. Jangan pakai modus-modus yang tidak benar. Saudara, saya percaya ibadah itu akan membawa kita, yang pertama, akan membawa kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, ibadah itu akan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, ibadah itu Tuhan mau kita menikmati ibadah itu sehingga kita melakukan semua perkenanan Tuhan. Yang Tuhan mau, itu yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Biarlah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Sehingga kita mengubah motif kita dalam ibadah. Bukan mencari keuntungan besar. Bukan ingin mendapat amplop yang besar. Tapi biarlah kita beribadah karena kita mau semakin cinta Tuhan. Mau semakin dekat dengan Tuhan. Dan mau melakukan perkenanan Tuhan. Melakukan semua kebenaran firman Tuhan.
itulah yang membuat Tuhan senang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang datang ke gereja tapi tidak cinta Tuhan. Mereka datang ke gereja tetapi sebenarnya mereka jauh dari Tuhan. Mereka datang ke gereja tetapi sayang mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah mengubah kehidupan kita. Kita datang beribadah untuk semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan mau melakukan semua yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.